Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan haji. Ya, yang kemarin kita telah mempelajari bagaimana prosesi haji. Ya, insya Allah nanti kalau sudah mendaftar haji dan mudah-mudahan Allah kabulkan, insya Allah nanti akan dibimbing lebih lengkapnya lagi oleh biasanya adalah oleh agen yang mendaftarkan atau mutawif namanya, nggih. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan jenis-jenis haji. Ada 3 macam haji. Yang pertama adalah haji kiron. Apa itu kiron? Kiron ini ikhramnya, niatnya adalah haji dan umroh. Ya. Niatnya adalah haji dan umroh secara apa? Bersamaan. Nah, karena niatnya bersamaan dan itu memudahkan, maka bagi para yang memilih haji kiron, maka wajib menyembelih hewan kurban. Ya. Ucapan talbiyah ihram labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Ya. Kemudian yang kedua adalah haji ifrad. Apa itu haji ifrad? Ifrad ini adalah ihram dengan niat haji saja tanpa umroh. Ya. Haji saja tanpa umroh. Jadi tidak mendapatkan umroh. Ya, nanti tidak wajib menyembelih hewan kurban. Ya. Labbaik Allahumma hajjan. Jadi karena haji ifrad, ya, tanpa umroh. Kemudian haji tamattu. Haji tamattu apa? Haji tamattu adalah umroh pada bulan-bulan haji dulu. Ya, kemudian setelah itu baru niat atau berikhram haji pada tanggal 8 Dzulhijjah. Ya, tahallul laki-laki itu nanti rambutnya dipotong pendek saat umroh, kemudian pada saat haji itu tahallulnya dicukur habis. Karena apa? Karena umroh dulu. Ya, dapat pahala umroh dulu. Sedangkan wanita rambutnya dipotong 1 ruas jari saja dan haji. Kemudian ucapan talbiyahnya kalau haji tamattu, labbaik Allahumma umratan mutamattian ya biha ilal hajj. Jadi umroh dulu baru haji. Nah, nanti ketika nanti niat ikhramnya haji, ya karena setelah tahallul tadi umroh, maka itu pada saat di mikot, ya, ataupun pada saat ya di mana saja mulai dari berikhram haji karena ini namanya haji tamattu, ya, maka ini nanti labbaik Allahumma hajjan, ya, ketika mau haji, ya. Dan ini menyembelih 1 hewan juga, ya. Kalau yang tadi tidak, yang ifrad tidak menyembelih, kalau yang ini menyembelih. Nah, kemudian kita lanjutkan keutamaan haji. Keutamaan haji ini adalah ibadah yang paling utama. Kemudian sebagai penghapus dosa, jelas nih, penghapus dosa. Surga bagi haji yang mabrur, ya. Bagi yang haji yang mabrur, betul-betul menjalankan haji yang dengan yang baik, dengan perintah Allah dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dengan hati yang ikhlas, penuh harap pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jihad bagi wanita dan orang yang lemah, menghilangkan kefakiran, ya jelas jamaah haji adalah tamu Allah. Ya. Menghilangkan kefakiran kenapa? Jadi meskipun biayanya besar, ya, justru itu adalah menghilangkan kefakiran darinya. Inilah salah satu, ada 6 keutamaan haji. Ya. Masuk ke zakat. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa berhaji, ya. Amin ya rabbal alamin. Zakat merupakan untuk menyucikan jiwa. Salah satu hikmahnya adalah zakat menyucikan jiwa. Zakat itu artinya tumbuh atau suci atau berkah. Tapi secara istilah zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Ya.
Zakat ini merupakan salah satu rukun Islam. Ya. Jadi Allah menetapkan hukum ya zakat ini adalah wajib ya bagi setiap orang. Tentu yang sudah memenuhi syarat-syarat ya tertentu, tidak semuanya. Ya, kalau tidak memenuhi syarat itu tidak bisa. Meskipun dengan contoh misalkan orang yang tidak mampu maka tidak wajib zakat baginya. Ya, kita masuk syarat dan rukun zakat. Syarat zakat yang berhubungan dengan subjek atau pelaku atau dikatakan dalam istilah itu adalah muzakki. Syaratnya adalah Islam, merdeka, balik dan berakal. Nah, kemudian syarat yang berhubungan hartanya ini milik penuh, bukan milik orang lain. Ya, artinya semuanya milik dia, bukan milik orang lain. Jadi yang dizakatkan adalah bukan milik orang lain. Berkembang, apa itu artinya? Artinya baik itu secara sunatullah ataupun dengan karena ikhtiar manusia. Ya, artinya kekayaan itu selalu menghasilkan keuntungan ataupun pendapatan, tidak mandek gitu ya. Kemudian mencapai nisab, maksudnya apa? Mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakat. Misal nisab ternak unta ini 5 ekor ya, dengan kadar zakatnya seekor kambing. Punya 5 ekor unta dan itu diternakkan seperti ini ya, punya 5 ekor unta, berkembang biak dan seterusnya, maka kadar zakatnya seekor kambing dan yang lainnya. Apabila jumlah unta kurang dari 5 ekor maka belum wajib zakat. Ini contoh. Ya. Kemudian lebih dari kebutuhan pokok, artinya harta yang dimiliki seorang itu melebihi kebutuhan pokoknya. Ya. Kemudian bebas dari hutang. Ya. Punya 5 unta tapi hutangnya banyak sekali, lebih dari 5 unta hutangnya. Itu artinya masih belum bebas hutang. Ya, artinya tidak punya hutang. Kemudian yang selanjutnya adalah berlaku 1 tahun atau haul ya. Suatu milik dikatakan genap 1 tahun itu genap tahun yang dimilikinya. Ya. Meskipun punya 5 unta tapi tidak sampai 1 tahun. Nah, cuman punya 5 unta pada bulan itu. Bulan November atau Desember sudah habis itu habis. Ya namanya bukan haul, maka tidak wajib zakat. Adapun yang termasuk rukun zakat adalah pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat. Yang kedua, penyerahannya sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta pada orang yang bertugas atau orang yang mengurusi zakat, namanya amil. Yang ketiga, penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik. Ya. Kemudian hikmah zakat bagi pemberi ini selain tadi itu membersihkan harta dan jiwanya, juga menghilangkan sifat kikir, mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan tauhidnya, mendorong untuk bersyukur, ya, memalingkan jiwa dari yang gelap, menghiasi diri selalu dengan kebaikan, menjamin harta tidak hilang secara sia-sia karena sudah dizakatkan dan itu ada pahalanya. Ya, merasa berkecukupan dan lain-lain. Bandingkan dengan hanya berfoya-foya, digunakan untuk jajan dan sebagainya, digunakan untuk membeli yang mewah-mewah, ya, tidak dizakatkan, ya itu akan sia-sia saja. Kemudian hikmah bagi penerima memelihara dari kehinaan, ya. Jadi orang-orang yang kasihan yang itu yang berhak mendapatkan zakat maka kita beri zakat, insya Allah itu terhindar dari kemiskinan, ya. Serta juga memantapkan iman dalam hatinya juga, ya. Karena supaya apa? Tidak berpengaruh oleh yang misalkan pelaku maksiat ataupun banyak sekali yang pemurtadan karena apa? Karena kemiskinan, ya, dan lain sebagainya. Yang lain adalah dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam hidup. Baik, demikian saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.